Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa dhuhrina wa maulana Muhammadin asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi aman tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yusikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Yang dirahmati Allah seluruh jamaah yang tergabung di aula Iwamit on Air di pagi yang berbahagia ini. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada kesempatan ini kita bisa bersama-sama untuk melakukan satu kegiatan acara yang insya Allah acara ini adalah bermanfaat dan sesuai dengan perintah daripada Allah, yaitu agar manusia tidak rugi, maka perlu adanya 3 hal yang salah satunya adalah watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Mari kita bersama-sama niat ikhlas dalam hati kita untuk bersama-sama menambah pengetahuan atau mengingat pengetahuan yang pernah kita dengar dari para salafus sholih atau para guru-guru kita, yaitu tentang hal-hal yang sangat penting kita ketahui biar kita ini menjadi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai umat yang istimewa, umat yang kokoh di dalam melakukan satu hal, tidak merasa paling benar, walaupun kita harus merasa benar dengan apa yang kita lakukan. Karena merasa paling benar itu mengandung hal atau mengandung arti bahwa kita akan merasa benar sendiri, orang lain dianggapnya adalah orang yang melakukan kesalahan. Hal ini sangat disayangkan oleh para ulama dan bahkan dalam ajaran Islam. Karena dalam ajaran Islam itu menggunakan atau melaksanakan yaitu dengan saling menghargai hal-hal yang bukan qat'i. Apa itu hal-hal yang bukan qat'i? Yaitu amalan-amalan di mana hal tersebut tidak jelas-jelas diharamkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan mengandung perintah dan bahkan mengandung yang
paling tidak dibolehkan atau paling sedikit atau paling terakhir yaitu melakukan hal yang tidak dilarang dan tidak diperintah. Hal tersebut dinamakan dengan mubah. Mubah itu adalah hal yang diantara haram dan wajib dan diantara sunnah dan makruh, ada di tengah-tengah. Hal tersebut sering sekali seseorang itu melakukan hal tersebut untuk alasan-alasan yang baik, karena di dalam hal syubhat itu mengandung makna yaitu bin niyah. Jadi apapun yang tidak dilarang dengan niat yang baik, maka perbuatan tersebut adalah sesuai dengan niatnya. Maka dari itu pagi hari ini kita melanjutkan yaitu tentang masalah Jumat. Ya, sholat Jumat yang adalah aturan-aturan yang dilakukan. Dulu pernah disampaikan bahwa ada 2 kali. Nah, sekarang adalah hilal dalam sholat Jumat. Walaupun di antara panjenengan saya sampaikan tidak semua atau perempuan itu adalah wajib Jumat. Tapi mengetahui ilmunya ya tetap perlu, karena kemungkinan ya kalau memang kok seorang perempuan tidak melakukan sholat Jumat, paling tidak kalau dia punya anak laki-laki dan dewasa dia tahu. Ya. Jadi yang namanya muraqi, orang yang memberikan peringatan atau dinamakan Bilal dalam Jumat itu, dalam sholat Jumat itu, banyak yang mengatakan tidak menggunakan dan menghukumi adalah bid'ah. Ini hal yang muskil, bahwa karena bid'ah itu adalah bukan hukum. Hukum itu hanya ada 5, yaitu haram, makruh, terus mubah, sunnah, wajib. Itu hukumnya. Jadi kalau bid'ah itu masuknya kemana, kita tidak tahu. Dan bahkan hal-hal yang dikatakan bid'ah seringkali justru itu adalah ada hal kemanfaatannya. Nah, maka dari itu kita mengikuti para ulama, para kiai, guru-guru kita, salafus sholih itu tidak gampang menghukumi bahwa itu adalah bid'ah dan bid'ah. Nah, yang jadi serangan itu adalah justru ulama-ulama yang notabene adalah beliau ini adalah sukses di dalam memperjuangkan Islam, khususnya di Indonesia. Kita tidak tahu jika tidak ada ulama-ulama yang sangat bijak dalam berdakwah di Indonesia ini, apakah Islam akan seperti ini? Kayaknya tidak mungkin, karena Indonesia itu adalah negara yang sangat sudah punya peradaban yang tinggi pada saat itu dibanding yang lain. Makanya masuk ke Indonesia itu yang sudah punya kepercayaan yang hampir mirip dengan Islam, yaitu tentang kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, inilah kita lanjut, bahwa ternyata bukan bid'ah, sebab hal itu pernah dilakukan Rasulullah SAW. Ada di dalam kitab yaitu Tanwirul Qulub fi muammanati al-ghuyub.
halaman 179, 100 sampai 180. Ini Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi ya, dalam kitabnya Tanwirul Qulub tadi adalah menjadikan seorang muraqi atau Bilal pada sholat Jumat baru dilakukan pasca abad pertama Hijriah. Namun sesungguhnya Rasulullah SAW yaitu pernah menyuruh seorang untuk meminta perhatian orang banyak agar menyimak khutbah beliau di Mina ketika haji wada. Inilah sebenarnya hakikat daripada muraqi yang dinamakan Bilal, yaitu apa? Sehingga pelaksanaannya ya sama sekali tidak dapat digolongkan sebagai bid'ah, karena dalam menyebut ayat yang artinya yaitu tadi ayat itu, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, terus dan sebagainya sampai ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Ya, terdapat peringatan dan memotivasi untuk selalu membaca sholawat kepada baginda Rasulullah SAW yang agung. Nah, yang memang sangat dianjurkan memperbanyak sholawat di dalam pembacaan. Ya, dalam pembacaan hadis ada yang dibacakan, yaitu hadis yang berbunyi berbunyi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansib wal imamu yakhutubu faqad laghad wa ma laghad fala jum'atalah. Itu adalah hadisnya sahih. Apa ada orang membacakan hadis itu kok menjadi bid'ah? Kan lucu. Nah, mungkin yang dimaksud bid'ah itu adalah tidak pernah dilakukan. Nah, tadi sudah disampaikan pada saat haji wada yang terakhir, Rasulullah itu menyuruh salah seorang di antara sahabat untuk memberikan peringatan. Ya, memang pada saat itu belum ada hadis ini, wong Rasulullah masih masih dalam pengumpulan hadis-hadis itu belum. Jadi belum dipakai hadis ini. Tapi Al-Qur'annya patah innallaha wa malaikatahu yusollu, dan itu sudah biasa. Maka hadis riwayat Muslim yang lainnya setelah adzan, yaitu apabila kamu berkata-kata kepada temanmu padahal imam sedang membacakan khutbah, maka sungguh sia-sia Jumatanmu. Nah, hadis ini memberikan peringatan kepada orang yang mukallaf untuk menjauhi perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat, bahkan yang bermanfaatan sama sekali itu tidak boleh. Nah, ini maka dari itu hadis tersebut adalah sahih. Ya. Imam Asy-Syibramulisi mengatakan bahwa boleh jadi Nabi Muhammad mengeluarkan hadis itu pada awal khutbah karena mengandung perintah untuk diam dan tenang menyimak khutbah itu. Nah, ini isi daripada kitab Tanwir. Sesuai dengan perkataan Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi, maka yang dianjurkan untuk membaca oleh seorang Bilal adalah yaitu hadis yang tadi disampaikan, yaitu apa artinya? Yang dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, yaitu apabila engkau berkata-kata kepada temanmu pada hari Jumat, baik yang kata-kata benar atau tidak, apalagi gelewean itu, nah sewaktu imam menyampaikan khutbah, maka sesungguhnya hilanglah pahala Jumatanmu atau sia-sia. Dengan demikian tidak ada alasan untuk membid'ahkan perbuatan ini. Bilal Jum'ah itu tidak dilarang dalam agama, karena apa? Yaitu tujuannya adalah terpuji di balik pelaksanaan dan
Rasulullah SAW yaitu pernah melaksanakan. Nah, oke. Mungkin untuk selanjutnya nanti akan kita lanjutkan dengan gimana kok ceritanya ada khotib pada saat Jumat itu memegang tombak atau mungkin tongkat dan sebagainya. Insya Allah pertemuan yang akan datang kita lanjutkan dengan si malakama. Silakan inspirasikan masalah Anda. Langsung aja kami akan membantu Anda. Insya Allah. Silakan di moderatori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahid jihad yuk. Allahu Akbar barokallah. Bapak, saya mau bertanya tentang sholat nggih, Bapak. Kalau subuh itu kan qobliyah subuh sebelum jamnya subuh itu apakah diperbolehkan kurang 3 menit? Kurang 3 menit subuh. Itu apakah diperbolehkan untuk menjalankan sholat sunnah qobliyah subuh? Atas jawabannya saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, pertanyaan tentang sholat sunnah qobliyah, bukan badiah ya. Kalau badiah itu ya, pasti boleh. Karena badiah itu bukan pasti boleh, malah haram kok kali. Ya. Maksudnya kalau sholat rawatib. Nah kalau subuh itu kok belum masuk subuh sudah sholat sunnah qobliyah, bagaimana hukumnya? Sholatnya boleh. Sholatnya, tapi itu tidak masuk kategori ba'diyah. Karena waktu belum masuk. Ya, waktu belum masuk. Bahkan waktu yang demikian itu ini masih tergolong waktu untuk melakukan sholat-sunnah yang lain. Dan bahkan ya, nanti sholat itu adalah namakan yaitu sholat sunnah mutlak karena masih belum waktu subuh. Ya, batasnya itu adalah waktu subuh dan boleh melakukan sholat apapun di situ. Nah tapi walaupun itu sunnah, namanya qobliyah itu yang sebelum dia itu melakukan sholat yang sesungguhnya. Jadi sholat qobliyah begitu itu lari-lari dan sebagainya terus nanti baru sholat subuh. Jadi itu namanya tidak tidak berkelanjutan, tidak kontinu atau tidak bersegera. Maka dari itu ya wong namanya belum akan sholat subuh kok sholat sunnah qobliyah kan jadi akhirnya ya kurang ini. Maka dari itu ya sholat saja, sholat selain sholat qobliyah. Nanti kalau mau sholat subuh baru kita melakukan sholat qobliyah. Jadi yang namanya sebelum atau untuk karena apa? Ya karena yang namanya sholat rawatib itu adalah dari rotabah. Rotabah itu adalah pagar untuk memagari. Nah kalau untuk memagari berarti sangat dekat sekali yang namanya pagar. Mosok pagarnya adoh. Nah kan begitu. Ya walaupun itu adalah boleh, tapi ya istilahnya seandainya itu adalah sesuatu itu dipagarin ke pagarnya itu terlalu jauh, itu kan ya kurang ya. Jadi sholatnya boleh, tidak haram, ya. Tapi sholat itu tetap belum masuk itu dinamakan sholat rawatib, ya sholat rawatib itu. Yuk mungkin itu. Yuk mari yang lain silakan. Monggo yang lain, siapa yang mau bertanya monggo. Jangan lupa passwordnya. Iwami, jihad yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Miftah, monggo Abah. Iwami, jihad yuk. Allahu Akbar barakallah. Pak, kula Miftah dari Banyuwangi izin bertanya, Bah. Kalau kita sholat
Isya nggih Pak, misalkan sholat Isya terus disambung sama ba'diyah Isya itu, tapi setelah sholat Isya itu kita ada kejeda kepentingan lain, misal ada telepon masuk, terus kita ngobrol lama, terus setelah ngobrol itu ingat kalau belum sholat ba'diyah Isya itu, terus di sholat ba'diyah Isya itu gimana Pak? Boleh apa enggak kalau kejeda kayak gitu Pak? Terima kasih atas jawabannya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cerdas sekali. Apa yang tadi saya sampaikan ya untuk pertanyaan Bu Suci itu kan begini. Yang namanya waktu sholat itu ibaratnya adalah pekarangan. Ya, pekarangan yaitu nah sekarang kalau pekarangan bukan pekarangan kok ditanemi apa dipagarin ya kira-kira ya istilahnya itu walaupun itu tidak dilarang kalau cuma magerin kok nah, tapi tetap saja itu namanya apa tidak ya kurang tepat yang namanya magerin itu ya dalam apa namanya ya apa lingkungan yang memang sudah ada nah termasuk sholat ba'diyah ya karena sholat subuh itu tidak ada ba'diyah tapi kalau sholat isya itu ba'diyah itu dalam satu waktu artinya waktunya sangat panjang sekali makanya saya tadi sudah sampaikan boleh lakukan itu wong apalagi yang ada di dalam waktunya wong lagi tidak di dalam waktunya itu ada sholatnya boleh-boleh saja sah-sah saja kok ya walaupun istilahnya niatnya itu tetap saja sholatnya itu tidak dilarang itu kan nah apalagi di dalam waktunya sangat boleh saja hanya saja kalau waktunya terlalu panjang jedanya panjang itu ya walaupun ya mungkin hanya kurang afdol ya kurang afdol tapi tetap saja boleh tidak haram ya tidak haram sholatnya kasih badiahnya nanti ya mau subuh badiahnya tidak apa-apa silakan saja tidak apa-apa itu pagar di awal waktu sholat yaitu memang ada di pekarangannya ya tidak boleh-boleh saja lagi yang di luar saja yaitu tadi sholatnya sih boleh tapi kurang tepat artinya kurang tepat karena apa qobliyah itu ya nunggu waktu sholat baru ada qobliyah rumah qobliyah kok belum masuk sholat nah, itu kan berarti belum perlu dipagerin itu kan wong itu bukan apa lahannya waktunya sholat subuh tadi itu oke ya, mungkin itu ya saya hanya katakan bahwa itu bukan haram atau lagi wajib ini kan sholat sunnah itu ya lebih apa namanya tepat itu ya hukumnya itu adalah bisa jadi mubah ya bisa artinya apa sholatnya sunnah tapi waktunya mubah itu kapan saja boleh yang penting yaitu tadi itu yang tidak dalam waktu yang diharamkan nah, kalau waktu yang diharamkan tetap tidak boleh ya karena sholat sunnah itu tidak boleh apa namanya dilakukan di waktu yang diharamkan oke jadi begitu jelas ya suara saya ini pakai headset lagi nih karena dalam perjalanan halo Jelas Abah. Jelas Pak, teman-teman. oke yuk lanjut silakan yang lain Monggo lanjut Ibu. Siapa yang mau bertanya lagi? Jangan lupa pasportnya Ji. Iwamit jihad yu. Allahu Akbar barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwamit jihad yuk dengan berkarya maju terus pantang mundur demi perjuangan Allahu Akbar barakallah. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo. Saya Sukiyati dari Lampung Abah. Numpang bertanya, ini titipan tapi ya Abah. Misalnya ada seorang istri mau pergi umroh, tapi udah izin sama suami mau diajak umroh bareng-bareng gitu, tapi suaminya nggak mau, bagaimana hukumnya ya Abah? Oke.
Ya, jawabannya Nggih. sangat. Terima kasih jawabannya, Abah. Umroh seizin suami, tidak masalah. Wong diizinin kok. Apalagi saat ini itu umroh itu kan dengan banyak teman atau jamaah. Itu tidak ada faktor yang apa namanya, faktor yang dicurigakan. Kalau dulu, ya kenapa kok dilarang, harus ada muhrim, harus ada ini, itu kan karena memang dulu itu sangat rawan. Kalau sekarang tidak, ya kalau sekarang itu ya peraturannya dan sebagainya, kloternya. Kalau dulu pada saat Rasulullah, pada saat zaman dulu, haji zaman dulu itu kan rawan sekali. Karena apa? Ya tidak ada aturan yang mengikatnya atau mungkin pengawasan yang melekat. Nah, kalau sekarang kan pengawasannya otomatis. Ya memang kalau tidak diizinkan ini baru masalah. Tapi kalau sudah diizinkan oleh apa namanya, oleh suami, ya berarti sudah ya tidak ada masalah sama sekali. Oke, mungkin itu. Ya, enggak apa-apa kalau Ya, suami terima nggak kasih, mau. Abah. Nah, kalau suami Ya, kalau terima suami kasih, nggak mau, Abah. ada duit, kenapa tidak? Ya sudah, enggak apa-apa. Oke, mungkin itu. Yuk, yang lain. Halo. Ya, Monggo ya, monggo assalamualaikum Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mit, Ah, jihad yuk. Allahu Akbar, barakallah. Apa saya Sri Mulyani mau numpang tanya. Ini titipan juga dari temen ya, Bah. Kemarin tuh. Dia itu kan ada berempat satu lokasi itu ya. Satu lokasi kerja itu ada berempat. Dekat-dekat gitulah. Ada salah satu temen, temen itu ngomong sana, ngomong sini, ngomong yang sini, ngomong yang sana, ngomong yang sini, yang sana, ngomong yang sini gitu. Nah, akhirnya dicocokkan katanya ya, Bah. Dicocokkan terus siapa? Dicocokkan itu di apa nggih? Dicocokkan dipastikan ngeten deh teleponan gabungan kan gitu. Nah, terus tapi dia itu nggak mengaku gitu loh. Nah, setelah tidak mengaku, terus akhirnya dia yang ngomong sana sini, ngomong sana sini itu memblokir teman yang tiga itu gitu, Pak. Terus yang teman yang terdekat itu diblokir, tapi setiap buang sampah itu selalu menyapa gitu, selalu menyapa, tapi dia itu sinis gitu loh. Kalau tidak menyapa, dia itu tidak menyapa, kayak ngeneng ngoten lah, Bah, ngoten lah. Tapi yang satu itu selalu menyapa ngoten. Terus akhirnya karena dia kalau tidak menyapa ya nggak menyapa, terus sini, terus akhirnya yang satu itu juga ikut nggak menyapa ngoten, Bah. Terus itu yang tidak menyapa, terus akhirnya yang menyapa itu tidak jadi menyapa lagi, terus bagaimana, Bah, itu apa termasuk mengenengkan juga ngoten? Hukumnya gimana itu, apa yang berusaha menyapa tapi dia tidak mau, terus akhirnya juga ikut diam ngoten apa? Katanya kalau mendiamkan orang 3 hari itu kan hukumnya itu apa? Tapi karena dianya seperti itu, akhirnya dia juga kayak wes moh lah aku wong di api iya dek ngene ya ngoten apa? Terus pripun Ya, itu yang nggih. Terima oke. kasih atas jawabannya. Nggih. Nah, ini permasalahan ini adalah permasalahan ruwet ya, memang di kalangan manusia ya dalam keseharian. Makanya ada beberapa hal yang suaranya saya jelas ya. Jelas, Abah, Jelas jelas. apa? Jelas ya. Ya, makanya ada ya beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, orang dilarang subudzon. Ya, inna ba'dadhanni ismun. Ini dalam Al-Quran. Maka kita tidak boleh terlalu banyak prasangka kepada orang lain. Karena prasangka itu adalah buruk. Nah, apapun itu prasangka, walaupun itu benar dia melakukan satu keburukan,
Tapi tetap saja seseorang tidak boleh berprasangka buruk walaupun kepada orang yang berbuat buruk. Nah, ini dilakukan oleh Rasulullah ini. Jadi Rasulullah nggak pernah menyalah-nyalahkan orang yang berbuat buruk pada beliau, bahkan selalu baik kepada orang yang berbuat buruk. Terus apa? Dilarang menghibah. Ini semua ini adalah karena hasil daripada hibah atau ngerasani. Nah, ngerasani ini adalah melakukan hal keburukan yang sudah jelas-jelas itu buruk. Nah, ini yang nggak boleh. Maka dalam Islam itu dilarang perbuatan hibah. Hibah itu adalah mengatakan buruk kepada orang yang dia sudah tahu bahwa dia adalah buruk. Nah, mengatakannya di hati di belakang orang lain. Lah jenenge ning ngrasani. Ini nggak boleh ada alasan saya nggak ngerasani Pak. Wong dia benar-benar jelek kok. Justru karena jelek itu, karena dia berbuat buruk itu, kita tidak boleh mengatakan kita itu buruk-burukin. Kalau dia itu nggak berbuat buruk, berarti kita justru fitnah. Fitnah itu asyaddu minal qatl, nggak boleh. Makanya ya kita itu ayolah bareng-bareng sing seneng ngerasani yo aja diteruske. Terus kita berprasangka buruk juga jangan dilakukan. Sudah santai saja. Jadi seolah-olah kita itu sebetulnya lupa fungsi daripada keimanan kita. Allah itu maha adil. Makanya kalau ada orang berbuat buruk kepada kita, ora gelem takok, terus kok dirasani, jur sudah diam. Karena itu sudah ada Allah yang mencatat, malaikat Raqib dan Atid itu sudah mencatatnya. Apa itu? Rumusnya nanti sudah jelas. Orang yang melakukan suatu keburukan, maka dia akan mendapatkan keburukan. Kalau orang mengerjakan kebaikan, maka dia akan dapat kebaikan pula. Maka kita tidak boleh untuk berbuat buruk. Nah, percaya saja kalau kita percayanya yakinnya kepada Allah benar, maka hal tersebut tidak akan pernah jadi masalah dan tidak pernah menjadi geger. Itu semua jadi geger itu karena kita itu masing-masing tidak mau menyadari. Sing rasane yo diteruske, sing dirasani ora trimo, nyangka buruk yo terus. Maka dari itu kita itu berharap itu mencontoh Rasulullah. Loh, kita kan nabinya Rasulullah, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu tidak mau dia itu berprasangka buruk walaupun kepada orang yang buruk. Ayo, coba saya tanya, kita mau mencontoh siapa? Halo. Insya Allah sama Nabi Muhammad SAW, Abah. Nah, iya otomatis kita mencontoh Rasulullah yang sampai hari ini hadis-hadisnya, apa yang diperbuat, apa yang dilakukan itu sudah terjamin bahwa itu adalah hal baik. Dibikin buruk, pasrah prasangka, apalagi sampai dilempar-lempar kotoran, sampai dilempar dengan batu, sampai bercucuran darah. Dia nggak pernah suudzon kepada orang yang membencinya. Aman jadinya. Dan akhirnya hidupnya tenang, tidak ada gangguan, dan sukses. Ini kan sebetulnya kerjaan setan yang memang lagi dilakukan. Setan yang ngojok-ngojoki kepada yang satu. Ayo rasani, kayak pancen kelakuane ngono rasani kayak. Nah, yang dirasani ojo trimo, kayak ngono, kayak udah punya anu. Nah, lawan ayo, orek biar geger. Paham betul? Halo. Insya Allah, Abah. Kalau sudah geger kayak gitu, ya setan tinggal pergi ke halo, sukses. Yang rasani dosa, sing suudon dadi dosa, akhirnya kabeh dosa, mlebu neraka balaku. Ya kita gitu. Ayo, siapa yang akan mendahului?
Ayo, akan yang akan mendahului perbuatan baik, maka dialah yang akan mendapatkan kebaikan. Itu. Ayo, selamat. Ayo, kita harus lawan itu. Diam kalau diburukin sama orang. Yakin Andalah yang sukses. Karena Anda sudah dijamin bahwa Anda adalah orang sabar. Orang yang sabar seperti Rasulullah akan selalu sukses karena orang yang sabar akan dibersamai oleh Allah. Innallaha ma'as-sabirin. Tuh, dikasih kayak gini kok gak mau melakukan. Ya kan? Nggih. Lucu. Ayo, sudah, ya. Berarti kalau dia nyuakin itu kita diam aja gitu apa? Nggak Ya usah diam ini saja lagi. boleh, Oh. nggak diam juga boleh. Diam saja, tapi Oh. dalam hati kita nggak usah benci. Atau mungkin kita justru nggak usah peduli kalau dia cuek. Kita Oh, tanya benar. mereka, kita sapa mereka, walaupun dia berbuat buruk. Seperti Rasulullah. Rasulullah itu kan dikasih apa namanya, ya dihujat, dirasani, dikatakan gila, dikatakan apa, kan tetap saja dia itu senyum, dia itu menyapa. Nah ini yang sukses. Ya kalau diam, dia diam dengan diam, ya sudah tidak ada nilai. Yang dia juga nggak ada nilainya, sampai diam apalagi dengan penuh kebencian juga tidak ada nilainya. Podo-podo lainnya dosa nih, sampai nyara dosa kayak kalau mereka juga nggak tahu dosa apa enggak. Tapi yang jelas tidak ada perbuatan yang dilakukan, maka belum ada nilai. Ayo, kalau bisa, lakukan seperti Rasulullah. Walaupun dia dibenci, walaupun dia diapa, tetap lakukan kebaikan. Pernah kan? Ada satu saat orang yang tukang lemparin kotoran dan sebagainya, satu hari Rasulullah lewat itu kok libur. Ditanya, kemana ini yang biasa ngelemparin saya? Yang biasa ini. Orang yang ada di situ mengatakan, dia lagi sakit Rasulullah. Oh gitu. Akhirnya apa? Rasulullah menghampiri ke rumahnya sampai akhirnya ketakutan yang ngelemparin itu. Dengan apa? Ini mau dibalas dendam. Ternyata pada saat sakit dia bawa oleh-oleh, dia pijitin, dia doain dan sebagainya. Akhirnya pada saat itu langsung memutuskan untuk apa? Berhenti dan bertobat, langsung syahadat. Ini yang jago hebat. Makanya yakin, nek sampean dirasani wong, dibenci dengan orang, coba lakukan seperti Rasulullah. Ya, biasanya itu nanti kalau pas ini transfer dong. Maaf, ini saya ada uang 50.000 untuk jajan ya. Gitu. Coba nanti kalau dilakukan, kok dia tampani besok lagi, ngerasani lagi nggak? Kira-kira ngerasani lagi nggak? Halo. Insya Allah mboten apa. Ya nggak tahu juga. Iya, Nggak tahu juga. gitu. Mungkin di depannya masih baik, di belakangnya ini ya nggak tahu juga. Ini Kita juga manusia. pernah saya ini pernah lucu, ini lucu. Saya pernah bener ini. Saya punya Pak D. Pak D, saya itu sangat benci banget sama saya. Ya karena saya memang ya pecicilan. Tahu pecicilan ini bahasa Indonesianya apa pecicilan? Ya nakal, pecicilan, gak anu dan sebagainya. Dirasani. Kebetulan saya diomong, tapi saya dengar karena dia ada di rumah, di dalam, saya di luar. Dia ngomong, wah, kalau saya kan namanya misbahus sudur, dikatakan sudur. Wah, sudur katanya bocah kurang ajar, bocah pencicilan, bocah anu, ngomong karo wong. Udah ya. Nah, setelah kayak gitu paginya ya, saya bawa gula teh, ada ini itu dan sebagainya, saya kasihkan ke Pak D. Lho kanti, lagi warung niki anten anu napa jajan nggih Pak D. Akhirnya saya kasihkan. Terus besoknya lagi beda itu ngerasani. Alhamdulillah, justru aku salah. Pengen aku ngerasani apa sudur ngene. Oh malah isu-isu ngawe jajan. Coba, akhirnya nggak pernah ngerasani lagi itu. Nah, benar sudah pernah saya lakukan kayak gini. Nah, kalau bisa, ayo gitu. Kepada orang yang buruk, kita baikin mereka. Yakin dia akan berhenti dari berbuat buruknya. Kalau tidak, dengan memang tetap masih dapat nilai plus, yaitu apa? Jadi orang sabar. Itu. Ayo, tapi nih dengan lawan, ya wes satu-satu.
Ijo geblek jenengan teko. Jadi geblek karo teko urung ono apa-apane. Nah, nanti akan jadi sukses malah setannya. Kayak gitu ya. Yo, yang lain, jam berapa ini? Ya, Abah, terima kasih. Nanti sampaikan dan untuk pembelajaran dari kami juga. Nggih, terima kasih atas sarannya. Mohon maaf lahir batin, Abah. Nggih, Abah. Waktu masih 15 menit lagi. Apakah masih bisa satu lagi pertanyaan? Bisa, bisa. Ayo, silakan. Monggo, Ibu-ibu. Yang bertanya membuka pintu ilmu. Ayo, bebas masalah Monggo, apa saja. Ibu. Sinten yang mau bertanya lagi, monggo. Satu lagi. Halo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mulyani dari Purworejo, Jawa Tengah, Pak. Oke, ini balane anu ya. Siapa? Oh, ada Pak Sawab gitu ya, Pak Sawab. Ya, silakan. Kan di rumah majikan ada anjing, terus dia setiap hari itu makan babi. Tapi setiap kali kena itu saya membasuh dengan tanah sebab sini kan di perkampungan. Itu gimana, Pak? Apakah masih najis atau enggak? Tapi saya setiap kali itu cuci tangan semacam kaki gitu ya, saya baluri dengan tanah. Oke, ya pertanyaan cerdas. Yang namanya kena najis, apa perlu langsung dibuang? Apa boleh untuk ditunda? Halo, upama pakai baju kotor yang terkena najis sedikit, apakah nyucinya nanti kalau ganti atau nanti langsung dicuci? Kalau langsung dicuci bagus, tapi kalau merepotkan ya jangan kita bikin repot sendiri. Artinya bahwa najis yang dikatakan tadi najis itu adalah saat kita itu sholat. Jadi kalau tidak dalam sholat kok kita kena najis, ya nggak apa-apa. Halo? Iya, Pak. Pak, Iya. Pak. Tapi kan setiap hari itu dia tuh pasti ada makan babi gitu. Saya tuh sampai merasa jijik ya, kadang mau ngomong ke Iya, Esen, tapi kan Esen sudah anjing makan babi lagi. Ya udah, makanya kalau jenengan ngolahin dilala masak babi, itu kan najis. Ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Nanti kalau mau sholat, kalau bisa mandi, ganti baju. Apakah perlu pakai tanah? Bukan harus pakai tanah. Pada saat hukum ini berjalan atau kemarin pada saat ini muncul, itu dulu itu belum ada sabun. Ya, belum ada sabun. Makanya yang paling netral untuk menetralkan itu adalah tanah. Tapi bukan berarti pakai tanah tidak boleh, sudah tidak boleh. Ya boleh, tapi hanya secukupnya saja, tidak harus mandi lumpur, tidak. Jadi artinya kalau jenengan kok ya mau sholat, mandilah pakai sabun yang baik, yang bagus. Jangan pakai sabun yang terbuat dari lemak babi. Nah, itu di warung Indo itu ada kan sabun yang ada tulisan halalnya itu. Jadi jangan pakai sabun yang dari Taiwan yang itu biasanya pakai lemak babi, ya sama saja najisnya nggak hilang, malah jadi roto. Jadi begitu, sabun murah kok. Ya di situ kalau sabun itu yang ada, sabun Indonesia yang ada di situ sabun apa itu? Mereknya? Oh ya, Pak. ada, Pak. Ada Lifebuoy, ada Look. Lifebuoy ada. Tulis di situ. Kalau ada tulisan halal, berarti Anda sudah sudah berhati-hati. Tapi kalau tidak ada labelnya halal,
mungkin di dalamnya ada apa? Yaitu lemak yang digunakan untuk bikin sabun itu adalah lemak babi. Nah, kalau sudah pakai sabun yang halal, maka jenengan tidak perlu pakai tanah lagi. Walaupun pakai tanah juga boleh. Tapi kan ya repot gitu. Ya sudah. Kalau jenengan itu sehari kondilalah masak apa babi, megang apa dan sebagainya, maka jenengan harus bisa menetralisir. Jangan jenengan itu apa namanya memegang apa kain atau sajadah yang untuk sholat. Bajunya ganti, jangan pakai baju itu kalau mau sholat. Uknanya ya otomatis. Sudah, kalau itu sudah dilakukan, ya sholatlah dengan habis mandi tadi, beres. Kalau tidak akan sholat, ya tidak apa-apa, jenengan itu enggak harus mencuci langsung. Nah, yang mencuci najis muholadoh itu adalah 7 kali basuhan, salah satunya menggunakan tanah. Nah, tanah itu tadi dibikin pakai sabun, sebetulnya sama, sudah tidak ada masalah. Nah, karena apa? Yang namanya kita kalau umpama basuh tangan, ya cuci tangan itu begitu pakai sabun, ya di awal atau di akhir atau di tengah-tengah, itu secara otomatis kita menggosoknya, coba lihat hitung. Kalau airnya mantur, itu kira-kira lebih dari 7 gosokan dah. Kalau sudah lebih dari 7 gosokan ya sudah sah. Ya sudah sah. Itu. Kalau cucian atau baju yang kena itu, ya kalau mau dicuci, ya pakai model begitu. Nah, 7 kali cucian, terus disabun, terus dibilas sampai 7 kali. Ya, udah seperti itu. Matur nuwun Abah. Atau mungkin nggak usah, ya nggak yang biasa untuk dipakai untuk apa masak daging babi, bajunya dicuci biasa saja, nggak usah dicuci pakai syar'i, kecuali kena baju yang memang untuk sholat. Udah ya, begitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, waalaikumsalam Abah. Matur nuwun sakanipun. Habis ya makannya. Nggih, Sehat yo. Sehat yo. Yang berkarya, maju terus pantang mundur demi perjuangan. Allahu Akbar, barakallah. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih bisa bersama-sama untuk melaksanakan aktivitas, yaitu nguri-nguri. Ya, nguri-nguri majelis, di mana majelis ini adalah sangat disetujui, sangat didukung oleh Rasulullah SAW. Setiap majelis itu adalah berawal dari peristiwa, yaitu pada saat kejadian Rasulullah SAW, yaitu keluar dari masjid, di mana di situ setiap kali ada orang yang sedang berzikir, maka Rasulullah ditemuin dan dikatakan bahwa bagus. Tapi setelah menemuin orang yang satu lagi, dia lagi mengatakan majelis, yaitu tentang masalah apa saja, maka justru Rasulullah duduk di situ dengan menyebutkan dimithli hadza bu'itsu, dengan seperti ini aku diutus oleh Allah. Maka dari itu majelis adalah langsung setujui oleh Rasulullah. Apalagi majelisnya double, ya majelis ilmu, ya majelis zikir. Berarti 2 kali ini adalah dibenarkan. Maka dari itu selanjutnya, ya pantas untuk kita, jangan hanya kita mengikuti sendiri, tapi kita ajak orang lain untuk bersama-sama ikut di majelis ini dengan harapan tambahnya kebaikan. Karena apa? Kita berbuat baik dan diikuti oleh orang yang baik, maka kita akan mendapatkan kebaikan dari orang itu tanpa mengurangi kebaikannya sedikit pun, dan kita akan bertambah kebaikan. Ini adalah multi level sejati. Inilah yang multi level ini adalah multi level pahala. Tapi kalau untuk multi level yang lain itu hati-hati,
Karena biasanya MLM itu adalah masuk langsung mati. Oke, jadi begitu. Ayo kita bermulti level di kebaikan ini. Ajak orang lain untuk bergabung di sini. Kita ingatkan yang sudah bergabung dan kita ajak untuk yang belum bergabung. Karena ini sangat dibutuhkan oleh oleh majelis. Majelis ini akan besar, majelis ini akan baik, majelis ini akan berjalan, yaitu tidak menunggu siapa-siapa. Kalau bukan kita, Siapa lagi? Siapa lagi? apa lagi? Kalau tidak sekarang, Kapan lagi? kapan lagi? Hari ini 96. Ya sudah, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidil awwalin wal akhirin wa radhiyallahu ta'ala an kulli ashabi Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina min ibadika shalihin min ibadikal muttaqin. Allahumma ij'al majlis iwami tathir majlisan mubarakah, majlisan mahmura, majlisan nafi'ah. Allahumma izzul Islam al muslimin. Allahumma izzul Islam al muslimin. Fi barakati fi sabati majlis iwami tathir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wali walidayya walil mu'minin amin ya rabbal alamin. Sekian kurang lebihnya minta maaf. Wal afu minkum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih barokah ilmunipun Abah, sehat selalu Abah.